Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran prakarya. Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang kerajinan limbah lunak. Sebelum kita mulai di materi terlebih dahulu, akan saya jelaskan tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Adik-adik, bahwa kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan non-fisik. Kini, kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan, baik interior maupun eksterior. Dan berdasarkan pengetahuan terhadap limbah, serta juga pengamatan kebutuhan masyarakat, maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya terdiri atas yang pertama adalah limbah gas, yang merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya adalah karbon dioksida atau CO2, kemudian karbon monoksida atau CO, kemudian HCl, kemudian NO2 dan SO2. Yang kedua adalah limbah berbentuk cair, yang merupakan limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Dalam hal ini contohnya adalah cucian, kemudian air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Kemudian yang ketiga adalah limbah padat, yang merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya ada kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Kemudian selain berdasarkan wujudnya, ternyata jenis limbah juga bisa disebutkan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah limbah pertanian. Limbah ini ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Kemudian yang kedua adalah limbah industri. Merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga adalah limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Dan yang keempat adalah limbah domestik, yang merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. Adik-adik, selain itu, limbah juga bisa disebutkan berdasarkan senyawanya. Dan untuk berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2. Yang pertama, kita lihat adalah limbah organik. Limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan. Kenapa? Karena mengandung unsur karbon. Contoh limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kulit buah dan sayur, serta kotoran manusia maupun kotoran hewan. Semuanya itu merupakan limbah organik karena mudah diuraikan. Kemudian yang kedua kita tahu adalah limbah anorganik. Limbah ini merupakan jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Bila mana membusuk, pastinya akan memerlukan waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan karena limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon. Dan contoh dari limbah ini adalah plastik, beling, dan baja. Adik-adik,
Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah kita memahami jenis limbah, kita akan mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kemudian, limbah organik dan anorganik tanpa kita tahu ternyata memerlukan pengolahan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Adik-adik, kita tahu bahwa limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Dan jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan dapat dikategorikan limbah, dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semua itu harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya adalah daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, bahan tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga dikatakan sebagai limbah basah. Penyebabnya, limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Contoh dari limbah organik yang dapat dijadikan sebagai karya kerajinan adalah limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, limbah kulit kacang, limbah jerami, limbah kulit buah salak, limbah kertas, dan limbah pelepah pisang. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan, menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Kemudian, proses bahan baku menjadi bahan yang siap pakai ditentukan oleh pengrajin, sesuai tujuan si pembuat karya kerajinan. Yang kedua adalah limbah lunak anorganik. Adik-adik, limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, domestik, maupun yang lain sebagainya. Contoh dari limbah anorganik adalah plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintesis, dan styrofoam. Pengolahan bahan limbah lunak. Perlu kita tahu bahwa pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang sangat memadahi. Kenapa? Karena agar dalam pemanfaatannya kita tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif, agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Adik-adik, berikut adalah prinsip yang diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip yang kita tahu dan kita kenal sebagai prinsip
3R. Yang pertama adalah mengurangi atau reduce. Reduce adalah meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Setelah reduce, kemudian kita reuse atau menggunakan kembali. Dalam hal ini memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan jangan lupa hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Karena hal itu bisa sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna kemudian didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya adalah untuk bahan kerajinan. Adik-adik, bahwa dengan mendaur ulang limbah atau recycle menjadi karya kerajinan tangan dapat dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu, dapat kegiatan ini pula dimanfaatkan sebagai wadah penyalur hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Adik-adik, demikianlah pembelajaran prakarya pada video kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.